ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat taufik dan hidayahnya hingga kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang kita sekarang ada pada bab atau bagian Kitabul Buyu, kitab jual beli. Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang definisinya jual beli, bai atau buyu, lalu disyariatkannya, lalu anjuran untuk berusaha dan bekerja, ya, dan seterusnya, ya. Anjuran untuk sederhana di dalam mencari rezeki, anjuran untuk jujur, kemudian juga anjuran untuk bermudah-mudah, bersikap toleran, ya, dalam jual beli. Kemudian keutamaan memberikan tangguh kepada orang yang berkesulitan, larangan dari penipuan, ya. Kemudian anjuran untuk berbagi-bagi di dalam mencari rezeki. Kemudian apa yang dibaca tatkala masuk pasar. Nah, itu yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang akan kita lanjutkan. Yang berikutnya al-amakinul lati nuhiya anil bai'i fiha, tempat-tempat yang dilarang jual beli di dalamnya. Ada tempat-tempat yang kita tidak boleh melakukan jual beli di dalamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, idza raaitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, jika kalian melihat orang yang menjual atau orang yang membeli di dalam masjid, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak membuat untung perniagaanmu. Berarti ini, ya, doa ini menunjukkan bahwasanya jual beli di masjid itu hukumnya apa? Terlarang. Jual beli di masjid hukumnya terlarang. Ya, apakah itu offline atau juga online, sama aja jual beli. Jadi tatkala misalkan kita, salah satu di antara kita misalkan ada di masjid misalkan begitu, ya, dia jualan online lalu datang notifikasi ting tong gitu, ya, direken enggak? Boleh kemudian dia mengadakan di situ, diladeni, ya, di masjid. Enggak boleh. Kenapa? Itu akad jual beli di sana. Namanya jual beli itu tawar menawar, menawarkan harga, ya, memberikan keterangan spesimennya misalkan begitu, ya, apa dan seterusnya, itu namanya jual beli, maka tidak diperbolehkan. Kalau dia mau, maka dia harus keluar dari masjid, ya, dia harus keluar dari masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Baik. Di pelataran masjid ada orang jualan bakso. Ada orang jualan bakso. Boleh kita beli di sana? Boleh? Boleh, yakin boleh?
Di pelataran masjid. Ya di luar masjid. Marono bakso ini digawa nang jero masjid. Kan itu? Ya. Maka gimana? Selesaikan akadnya. Selesaikan akadnya kan sudah selesai kan gitu ya. Baru kemudian dimakan. Namanya sudah miliknya, kan sudah nggak ada jual beli, maka dibawa ke dalam masjid. Selesaikan akadnya. Jelas ya? Selesaikan akadnya. Jadi kalau belum diselesaikan akadnya, ya kita khawatir ini jual beli sih durung selesai, belum selesai. Kenapa? Karena pihak penjual masih belum menerima uangnya kan begitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi faqulul arbahallahu tijaratak. Sekarang berikutnya al-auqatul lati nuhiya 'anil bai'i fiha. Waktu yang dilarang jual beli padanya. Jadi kalau ada tempat dilarang jual beli padanya, ada waktu di luar dilarang jual beli padanya. Yaitu qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, jika dipanggil panggilan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir, mengingat Allah, wadarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Jadi disuruh meninggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis salatu, jika salat sudah ditunaikan, ya fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi, wabtahu min fadlillah, cari bagian dari karunia Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lalu ingatlah Allah dengan banyak agar kalian beruntung. Nah, mengomentari ayat ini ya qala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, beliau menjelaskan wa hadza mujma'un 'alal 'amali bihi, ini disepakati pengamalannya. Wala khilafa fi tahrimil bai', dan tidak ada khilaf dalam pengharaman jual beli saat adanya adzan Jumat. Fa in waqa'a fusikh, kalau terjadi akad jual beli saat ada adzan Jumat, ya penjual pembeli ini masih tidak berangkat Jumatan, tentunya bagi kaum laki-laki ya. Bagi kaum laki-laki yang mereka diwajibkan untuk sholat Jumat, dia masih mengadakan akad jual beli, maka akadnya itu fusikha, batal, akadnya enggak sah, akadnya dihapus, dibatalkan. Ya, jadi itu enggak sah. Kalau akad jual beli enggak sah, berarti harta yang didapatkan tidak halal. Harta yang didapatkan tidak halal ya. Wa kullu amrin yashghulu anil jum'ah, dan segala perkara yang menyibukkan dari Jumat, minal uqudi, dari segala macam akad, kulluha fahuwa minal uqudi kulliha, dari segala akad semuanya, fahuwa haramun syar'an, maka haram secara syar'i, mafsukhun rada'an gitu ya, dan itu dihapus ya, dibatalkan, difasakh, dirusak akad tersebut ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, kecuali mereka yang tidak termasuk golongan orang yang wajib sholat Jumat ya, perempuan ya, akad jual beli tidak apa-apa karena dia tidak termasuk seruan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, tidak termasuk. Budak juga tidak termasuk. Musafir juga dia tidak termasuk musafir gitu ya. Jadi musafir marung tidak apa-apa, waliyani Jumatan deh marung misalkan, musafir gitu ya. Tapi yang ingat sing dodol wedok. Ya, kalau yang jualan laki-laki, ya maka yang jualan ini wajib Jumatan kan gitu ya, wajib Jumatan. Dan seperti itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi itu waktu yang diharamkan untuk mengadakan akad jual beli. Jelas ya insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan wa halallahul bai'. Allah halalkan jual beli. Allah halalkan jual beli. Jadi hukum asal jual beli itu apa? Halal ya. Wal aslu, dan hukum asalnya jawazu bai'i kulli syai'in. Ya, hukum asalnya adalah bolehnya menjual segala sesuatu. Bai'u jawazu bai'i kulli syai'in ala ay nahwin kanal bai'.
macam apa saja jual beli tersebut, hukum asal gitu ya. Madama antara din minal mutabayyi'aini, selagi adanya saling ridho di antara dua pihak penjual dan pembeli, malam yanha syari', selagi syariat tidak melarangnya. Artinya yang dijual adalah barang-barang yang mubah, bukan barang-barang haram yang dijual, bukan barang haram, bukan barang najis ya. Kemudian mereka saling ridho antara penjual dengan pembelinya ya. Itu hukum asalnya demikian, jual beli. Jadi jual apa saja boleh ya, asal tadi itu saling ridho. Kemudian apa ya, bukan barang yang diharamkan ya, bukan barang yang diharamkan. Nah, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Manaha anhu syari'u minal buyu, perkara yang syariat melarangnya. Jadi jual beli yang dilarang oleh syariat. Jual beli yang dilarang oleh syariat. Jadi ada jual beli yang dilarang oleh syariat. Jadi hukum asal jual beli itu mubah, halal. Ya, sampai datang dalil itu tidak boleh. Contohnya apa? Bai'ul gharar. Jual beli gharar. Jual beli yang di dalamnya ada apa? Unsur apa, jahalah ya, ketidaktahuan, unsur penipuan ya, dalamnya ada unsur penipuan. Wa huwa kullu bai'in ihtawa jahalatan, yaitu segala jual beli yang mengandung ketidakjelasan ya, au tadammana mukhataratan au qimaran, atau mengandung apa, unsur apa jenenge yang membahayakan atau perjudian ya. Ya, jadi ada unsur merugikan ya, dan unsur judi ya, unsur judi. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Jadi segala jual beli yang mengandung ketidakjelasan, kemudian di sana ada faktor-faktor keberuntungan dan perjudian. Jadi itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala tentang bai'ul gharar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, naha Rasulullah Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah SAW an bai'il khasati, Rasul SAW melarang dari jual beli al-hasah, nanti ada keterangannya, jual beli al-hasah, wa an bai'il gharar, dan jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas apa namanya, barang yang dijual itu apa, nanti dijelaskan di sini contoh-contohnya ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Qala al-Imam An-Nawawi tentang mengomentari tentang bai'ul gharar, jual beli gharar ini, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa amman nahyu an bai'il gharari, adapun jual beli ya, larangan dari jual beli gharar, fa huwa aslun 'azimun min usuli kitabil buyu, maka ini adalah landasan yang agung dari usul landasan kitab jual beli. Walihada qaddamahu Muslimun, oleh karena inilah Muslim itu mendahulukan hadis tentang larangan jual beli gharar ya, karena ini usul mendasar ya. Jadi usul jual beli itu halal, lalu usul yang berikutnya adalah tidak boleh jual beli yang ada unsur ghararnya ya. Wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam jual beli gharar ini masailu katsiratun ghairu munhasiratin, banyak sekali permasalahan yang tidak bisa terbatas, yang intinya di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada ketidakjelasan ya, ada ghararnya. Seperti apa? Kabai'il abiq, seperti jual beli budak yang melarikan diri. Punya budak melarikan diri, gak roh dhek mlayu nandi, durung kecekel, durung balik, durung mulih, didol ya, budakku sing melayu tukun endi barange melayu sian gak ono ya, ini tidak boleh. Kenapa? Tidak jelas ya, tidak jelas. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu ta'ala ya. Atau seseorang misalkan menjual ayamnya kosit gak nek dicekel, aku tuh sing tuku dikon nyekel ini gak jelas, mau kena mau enggak kan gitu ya, wis dibayar kok ndi pitike kok metangkring ndek wit gitu ya. Enggak jelas ini ya jamaah sekalian rahmani rahman, ini enggak boleh. Cekelen dhisik, lek wis kecekel baru didol, aja sing tuku dikongkon nyekel dhewe
Ya, ini kan seperti bai'il abik, seperti jual beli budak yang melarikan diri ya. Wal ma'dum atau jual beli barang yang dijual itu ndak ada. Barang yang dijual itu ndak ada. Kayak napa lek dodol barang tapi barangnya gak ono sakjane. Orang yang beli ini cuman sekedar napa jenenge? Golek untung saja, bukan beli barangnya, tapi cari keuntungannya. Kayak dodol napa niku? Hah? Dropship, macam-macam zaman seniki ya. Kayak apa istilahnya niku? Apa sini? Trade oh apa? Bukan. Ismu sama lebih ngerti ya. Trade do. Trading. Iya dah. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu ndak ada barangnya. Ndak ada apanya? Jual beli sesuatu yang sing gak ono aja. Jadi mereka itu hanya apa jenenge membeli apa ya? Bukan untuk barangnya dia beli itu. Hanya sekedar untuk cari untung saja, bukan membeli barang. Niatnya itu dia hanya sekedar untuk membanyakkan harta, lek gak tepak ya rugi kan gitu ya. Nah, lek kadung bati luar biasa, lek kadung rugi ya luar biasa. Barangnya nanti gak ono. Embuh. Dia lu gak tau ndelok barangnya juga gak pernah menjamah barangnya, gak ro ngene ndi. Ya itu ya. Ini namanya bai'ul ma'dum. Ini kan usul gitu ya. Ini bisa dilekatkan pada jual beli model macam apa saja kan begitu ya. Yang seperti ini modelnya. Ya mas sekalian rahimakumullahu taala ya. Wal majhul pun demikian yang majhul, jual beli majhul, barangnya enggak diketahui ya, enggak jelas ya. Barangnya enggak diketahui, enggak jelas, majhul. Ya mirip-mirip begitu ya. Ma'dum majhul mirip ya. Wa ma la yuqdaru ala taslimihi, dan apa yang enggak mungkin ya enggak bisa diserahkan ya tadi itu, enggak bisa diserahkan. Tetel napa PT kesit iku mah enggak dicekel ditol gitu ya. Ya mas rahimakumullah taala. Duwe manuk, burung misalkan begitu ya, punya burung enak tapi ucul, kon gelem ah, manukku tak tol nang kon tapi ucul. Kalau ana dhewe. Isa ya. Ana tapi ana sing ngene anak nggih. Tapi sing tuku sing rada gak waras. Yang berikutnya kita lanjutkan. Wa malam yatim milkul ba'i alaihi, dan menjual beli sesuatu yang penjualnya ini masih belum memilikinya. Ya, masih belum sempurna dia memilikinya, ya. Jadi belum sempurna, kepemilikannya dia belum sempurna. Ya, zaman sekarang misalkan ya seperti jual beli ya, online misalkan begitu ya, itu bukan barangnya, itu bukan miliknya, dia juga tidak punya akad dengan pemilik barang, dia napa jenenge nge-share foto-fotonya sana-sana ditawar-tawarkan, itu bukan barangnya, itu bukan miliknya, dia tidak ada ikatan dengan pemilik barang, tidak ada akad dengan pemilik barang. Lalu begitu ada yang beli dari dirinya begini, ditampani, lalu dia order kepada pemilik barang, lalu pemilik barang langsung ngirim kepada konsumen. Nah ini menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dia bukan wakilnya pemilik barang, bukan tidak ada akad ya dengan pemilik, tidak ada apa-apa begitu ya. Dia bukan wakilnya, bukan bukan agennya dan seterusnya ya. Dan dia dalam hal ini dia tidak menanggung risiko apa-apa terhadap barang tersebut. Nah ini tidak boleh ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Yang boleh ya, dia tatkala ada orderan seperti itu, dia beli ke pemilik barang, dikirim kemana? Ke dirinya, lalu dirinya kirim ke konsumennya, baru itu sah, baru itu boleh. Tapi kalau dari produsen langsung dikirim ke konsumen,
tanpa melalui dirinya, sementara dia sama produsen itu tidak ada hubungan apa-apa, ya maka itu berarti menjual sesuatu yang bukan miliknya. Nah, betapa hal itu banyak terjadi hari ini, betul ya? Ya seperti itu, ya jual beli online begini, ya. Dia tidak sadar bahwasanya akad jual beli itu tidak sah. Kalau tidak sah maka tidak halal kan begitu ya. Jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala ya. Kecuali memang ada akad ya, ada akad mungkin perwakilan, peragenan dan itu ya tidak apa-apa kalau seperti itu ya. Tidak apa-apa. Perwakilan ya, peragenan ya, berarti ada akad dengan pemilik barang, ada wakalah kan ya akadnya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Yang berikutnya wa bai'is samaki fil ma'il katsir, jual beli napa jenenge ikan di banyu. Wah, iwake durung dijupuk wis didol kan gitu ya. Oleh gak jelas. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Wal labani fid dhara, demikian juga menjual susu yang masih ada di sapinya. Durung diperut, durung dipupuh, wis didol. Tak tol nangkon jenenge isine iku ya. Ini tidak boleh juga. Wa bai'il hamli fil batni, demikian juga menjual jual beli hewan yang masih ada dalam rahim induknya. Ya, dijual yang masih ada dalam rahim induknya. Durung lahir wis didol ya. Wa bai'i ba'di sabrah mubhaman, demikian juga jual beli sebagian makanan gitu ya, yang enggak seonggok makanan yang enggak jelas ya. Wa bai'i thawbin min athwab, jual beli baju dari banyak baju enggak jelas sing dituku gitu ya. Sing ada misalkan tumpuan barang kelambi wakeh misalkan begitu ya, wis njupuk sak karepe, sing tuku sing dodol lho gak ero sing di barangnya sing dijupuk gitu ya. Aku njupuk siji ya sak karepmu milih-milih gak ero blas gitu ya, sing dijupuk ya. Ini ya enggak jelas ya, ini pun tidak diperbolehkan ya Pak sekalian rahmani rahmakumullah. Wasyatin min syiyah ya, lalu jual beli kambing dari kambing banyak kambing gak jelas sing di ya. Jadi aku tuku kambingmu situ ya wis jupuk. Ya wis jupuk. Ya wis jupuk wis ditinggal karo menjogo sing ndi wis gak karepe wis karo. Nah, ini juga demikian. Ndak jelas sama sekali rahman rahmakumullah. Kenapa? Karena ini gharar nantinya. Suatu ketika ternyata sing tuku jupuk sing paling gede sing paling lemu marono beli endi wedhusku sing paling gede wis mbok tol wingi. Kan gitu ya, enggak jelas ya. Dawa nadhairi dzalik, dan yang semacamnya. Pokoknya yang sebanding dengan itu semuanya. Wa kullu hadza bai'uhu batil. Semuanya ini jual belinya batil, li'annahu ghararun min ghairi hajah. Karena ia adalah gharar tanpa hajah. Itu jual beli gharar tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Kemudian Imam Nawawi berkata, fa in da'at hajatun ila irtikabil gharari, jika memang ada hajat untuk melakukan gharar, ada hajat. Wala yumkin al-ihtirazu anhu, dan tidak mungkin untuk lepas dari gharar ya, illa bimasyaqqatin, kecuali dengan kesulitan. Wa kana al-ghararu haqiran, dan gharar di sana itu hakir, ringan, rendah, maka jazal bai' halal jual belinya. Contoh apa? Jual beli bantal kapuk. Kalau katanya dijedeli dhisik ah. Saya gak percaya aku lek jerone kapuk. Ya, katanya dijedeli barang kan gitu ya. Jadi itu kayak ini apa? Horor kan gitu ya. Jual beli bantal isine kapuk. Kan lek didol kapuke kan gak gelem wong tuku toh. Tapi lek rupa bantal gelem, lek rupa kapuk gak gelem kan gitu ya. Kayak kena dipisah, jadikan satu ya, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Walidha ajma'al muslimun, oleh karena itulah kaum muslimin sepakat ala jawazi bai'il jubba al masyuwah ya,
Jadi disepakat kaum muslimin bolehnya jual beli jubah yang ada isinya di dalamnya. Jubah atau jaket yang kewandel kan jerone diiseni apa? Hah? Busa atau opo anak-anak itu ya. Masuk katene dibuka dhisik, gak percaya aku. Disuwek ngono ya, dicek isinya opo ya, bener-bener sesuai dengan apa yang dia kan itu ndak perlu kan gitu ya. Jadi sana ada gharornya tapi gharornya ringan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa illam yura haswa, sekalipun dia ndak ngerti, ndak terlihat apa isi ya di dalamnya ya. Walau bi'a khusyuha bin firadi lam yajuz, sekalipun kalau dia hanya jual isinya saja ya siapa yang gelem tuku kan gitu ya, enggak boleh. Ya mas kalau rahmanu rahmakumullahu taala. Kemudian beliau berkata waqala wa'lam, dan ketahuilah anna bai'al mulamasah, yaitu bahwasanya jual beli mulamasah pokoknya diusap berarti beli, menyentuh berarti membeli kan gitu ya. Nyekel berarti tuku kan, iya apa maksudnya kan gitu ya. Orang beli itu gak sekedar nyekel kan, disekel, ditelok kan gitu ya. Diperhatikan anak cacat gak cocok ditekek kasih itu, oke enggak nyentuh berarti beli. Misalnya jual beli mula masa namanya ya, pokok nyekel tuku ya. Sama sekali rahmakumullahu taala ya. Kemudian wabai al munabadah, jual beli dengan melempar. Ya, jual beli dengan melempar ya, apa yang kulempar berarti mbok beli. Jadi dia melempar baju dilemparkan kepada orang, wis ini bayar, ini wis tantemno nang kon bayar. Ya ini horor, ini memaksa. Kan ada sebagian begitu ya di pasar gitu ya, pasar pokoknya wong sing kadung teko mesti kudu tuku, nyekel nyawar gak oleh gak sida, pokoknya kudu situ. Nah ini semua haram. Ini semua haram. Kenapa? Karena penjual itu punya hak khiar untuk membatalkan atau melanjutkan. Ini ndak ikut dipaksa, pokoknya kudu tuku. Kan ada seperti itu nggih. Ini ndak boleh. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ini kayak jual beli munabadah. Lalu wa bai'a hablil hablah. Bai'a hablil hablah. Iya, hablul hablah ini adalah menjual daging onta misalkan begitu ya. Ontanya masih hidup, tak jual kepada kamu sampai anaknya bunting. Nah, sampai anaknya bunting, kan repot, sampai kapan? Iya, anaknya loh, sampai anaknya bunting, ini baru jadi milikmu ya. Nah ini namanya bai'u hablil hablah ya. Itu dijelaskan seperti itu sampai anaknya bunting ya. Lalu wa bai'al hasah, yaitu jual beli hasah, yaitu dengan melempar kerikil. Jadi dia bawa kerikil, bawa batu kecil dilemparkan, apa yang kena kerikilnya berarti dia beli. Apa yang kena kerikilnya berarti dia beli ya. Ini jual beli zaman jahiliyah gitu ya. Kalau sekarang yang model kayak begitu apa? Permainan. Pakai apa jenenge? Gelang diuncalno. Nah, diuncalno berarti dituku ya. Nah, apakah harganya murah atau harganya mahal? Maka di sana ada unsur jual beli hasah dan juga ada unsur qimar judi di dalamnya. Jadi double jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Kemudian juga jual beli hasah termasuk di antaranya adalah beli tanah. Beli tanah apa? Sepanjang lemparan kerikilku berarti sampai di situ yang ku beli atau yang ku jual. Wantemno wes atu-atuhe wis berarti itu sing tak tol. Di mana? Mulai dari sini sampai di mana batu yang ku lempar itu jatuh. Nah, itu yang ku jual atau yang ku jual kepada kamu. Ini namanya bai'ul hasah. Nanti ada penjelasannya. Lalu wa asbal fahli pun demikian jual beli pejantan.
Jual beli pejantan ini maksudnya apa? Orang punya pejantan, kambing atau sapi atau napa jenenge kuda ya, onta misalkan begitu ya. Dia bahkan dikawinkan dengan betina milik orang lalu dia bayar. Nah ya, itu namanya asbul fahal. Ya. Itu namanya asbul fahal. Nah, ini tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Ini jual beli asbul fahli. Napa ngono iku jenenge? Ya. Ya. Ini tidak boleh ya. Napa? Wis wis gak ngerti kalau wis. Wasbal fahli wasbahaha dan yang semacamnya minal buyu' dari jual beli allati ja'a fiha nususun khassah yang datang padanya nas-nas yang khusus ya dakhilatun fin nahyi an bai'il gharar, semuanya itu masuk dalam larangan dari jual beli gharar. Walakin akan tapi ufridat bidzikri, disendirikan penyebutannya, wa nuhiya anha dan dilarang darinya, likauniha min bi'atil jahiliyatil masyhurah, karena keberadaannya sebagai jual beli masa jahiliyah disebutkan tadi itu ya, semuanya itu horor gitu ya, cuman disebut itu sebagai contoh yang masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah, yang intinya usulnya itu apa? Usulnya adalah ketidakjelasan ya, usulnya adalah ketidakjelasan ya. Contoh asbul fahal tadi itu misalkan gitu ya, jelas tatkala dia bayar kemudian betinanya bunting, jelas mboten? Nah jelas, iso iya iso enggak kan itu ya, maka ada horor di sana gitu loh. Ya mas sekalian rahmakumullahu taala ya. Misalnya itu diantaranya ya. Jadi semuanya itu horor, semuanya adalah horor. Adanya ketidakjelasan, adanya ketidakjelasan, ada mesti yang madarat dan dirugikan dari jual beli tersebut ya, ada yang dirugikan dari jual beli. Jadi intinya ya jual beli yang tidak boleh itu adalah unsur ketidakjelasan dan ada unsur merugikan salah satu di antara dua belah pihak ya. Taib. Kita lanjutkan berikutnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Beliau menjelaskan masing-masing di antara dalilnya bai'ul mulamasa wal munabadah, jual beli mulamasa dan munabadah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata nuhiya an bai'ataini, telah dilarang dari dua macam jual beli, al mulamasati wal munabadah, jual beli mulamasah dan munabadah. Amal mulamasatu tadi sudah saya jelaskan ya sedikit. Adapun jual beli mulamasah, fa'an yalmisa kullu wahidin minhuma, masing-masing di antara keduanya itu menyentuh thawba sahibihi, baju milik saudaranya, bighairi ta'ammulin, tanpa memperhatikan, disebabkan nyentuh bayar. Nah, gitu ya. Wal munabadah, sementara munabadah an yanbida kullu wahidin minhuma thawbahu ilal akhar. Ya, masing-masing di antara keduanya melemparkan bajunya kepada yang lain. Walam yanzur wahidun minhuma ila thawbi sahibihi, sementara ya salah satu di antara keduanya tidak melihat kepada baju temannya. Ya, misalnya baju itu maksudnya contoh jual beli apa kain gitu ya, maksudnya jual beli baju wis gak perlu di delok blas, diantemno berarti dituku kan itu ya, berarti dijual, berarti dibeli gitu ya. Kalau mulamasa tadi pokoknya disentuh berarti dijual, berarti dibeli ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga riwayat yang lain, wa an Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'idin al-Khudri qala, dia berkata nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami an bai'ataini wa libsataini, dari dua macam jual beli dan dua macam cara berpakaian ya, dua macam pakaian ya. Naha anil mulamasa wal munabadah fil bai'i, yaitu Nabi melarang dari mulamasa dan munabadah dalam jual beli.
Wal mulamasatu, jual beli mulamasah yaitu lamsur rajuli thawbal akhari biyadih. Seseorang dia menyentuh baju yang lain dengan tangannya, bilaili au bin nahar, di waktu malam atau waktu siang, la yaqlibu illa bidzalik, tidak membolak-balikkannya kecuali hanya sekedar menyentuhnya, enggak dibolak-balik, enggak dititeni, enggak ditelok begitu ya. Wis moro di tuku gitu. Enggak dilihat. Ya tadi itu ya. Ngode bayar. Wal munabadah, adapun munabadah an yanbadha ar-rajul ila rajul bi thawbi, dia seseorang melemparkan bajunya ke orang lain, wa yambidhal akhar ilaihi thawba, yang lain melemparkan bajunya kepada yang lainnya, wa yakunu dzalika bai'uhuma min ghairi nadharin wala taradin, maka itu menjadi jual beli di antara keduanya tanpa melihat, tanpa saling ridha. Barter kelambi, misalkan ya, contohnya barter kelambi, situ ngantem nang kelambi, itu ngantem wis dadi karo kelambine sing di sing luwe suwi apik utawa sing di sing luwe sing lebih mahal, harus pakai teman-teman barter begitu ya, tanpa melihat baju yang dilemparkan kepada dia. Ya, ini pun demikian ya. Ini gharar, tidak jelas ya. Di samping juga tidak ada taradin, saling ridho di antara kedua belah pihak. Lalu tadi sudah kita jelaskan bai'u hablil hablah, jual beli hablil hablah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana ahlul jahiliyati, adalah ahlul jahiliyah, yatabaya'una luhumal juzur. Mereka itu saling menjual daging onta. Ila hablil hablah, sampai hablil hablah. Wa hablul habla, apa yang dimaksud dengan hablul habla? Antun tajannaqatu summa tahmilal lati nutijat, tadi itu ya, onta yang dimaksud, yang dijual dagingnya tadi itu masih hidup gitu ya, onta itu yang dijual dagingnya masih hidup sampai dia melahirkan, dan sampai yang dia lahirkan melahirkan sampai dia putu gitu ya. Antun tajannaqatu summa tahmilallati nutijat, bukan sampai melahirkan ya, anaknya, sampai anaknya bunting tadi ya, sampai anaknya bunting ya. Fanahahum Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari yang demikian. Wal illatu fi jahalatul ajal, alasannya apa? Masa menunggunya enggak jelas, tidak bisa diketahui sampai kapan anaknya bunting gitu ya. Oh tiba-tiba apa jenenge anaknya majer lah, gak bunting-bunting kan gitu. Betul istilah majer mandul nggih. Lek kewan ya. Nah, misalkan gitu ya. Ya kan gak iso bunting misalnya. Tapi jamaah sekarang, pemene sing dilahirno lanang ya wis, kapan buntingnya? Ya kan gitu ya. Ini ditol sampai dia punya anak yang bunting. Lahir anak pertama lanang, anak kedua lanang mana jantan, gak lanang ya, jantan. Lah gak bunting-bunting, lah gak pernah jadi miliknya ini, padahal wis dibayar. Ini horor. Ininya itu kan horor. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Berikutnya bai'ul hasah, jual beli hasah yang dilarang pun demikian. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il hasati, dari jual beli hasah ya, wa an bai'il gharar, dan jual beli gharar. Qala al-Imam Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, amma bai'ul hasati fa fi thalathatu ta'wilat, adapun jual beli hasah maka padanya ada 3 takwil, 3 penafsiran, 3 penjelasan. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, an yaqula, dia berkata, bi'tuka min hadil athwabi, ku jual kepadamu bagian dari baju-baju ini, ma waqa'at alil hasatul lati armiha, apa yang terkena oleh kerikil yang kulemparkan kepadanya. Dia melemparkan sing mbok tol iki. Kau nek ya iku sing tak tol. Nah gitu ya. Kamu beli itu yang ini ya, seperti itu.
Au bi'tuka min hadil ardi, atau aku menjual, aku membeli, ya, apa namanya, aku menjual kepadamu dari bagian tanah ini, minhuna, dari sini, ila mantahat ilaiha dil hasoh, lalu dia lemparkan kerikil sampai batasan di mana kerikilku ini jatuh. Ya, tatkala dia melemparkan kerikilnya, ini pun gak jelas sampai mana. Ya, no, ditepil no, enggak, ini kan apa namanya yang menjual kan gitu ya. Didol orang piro ini tibake ngantem naik liduk kan gitu ya, gak jelas. Kita lanjutkan. Wasani, yang kedua, an yaqula bi'tuka ala annaka bil khiyar ila an armiya bihadil khasati, aku menjual kepadamu, ya, dan kamu masih memiliki khiyar sampai kulemparkan kerikil ini. Kalau oleh kerikil ini sudah kulemparkan, berarti kamu sudah tidak punya khiyar, sekalipun masih ada dalam majelis. Ya, kalau jual beli kan sampai pisah, sebelum pisah masih memiliki khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan. Tapi ini tidak, sekalipun ada dalam majelis dia sudah melemparkan apa jenenge kerikil, ya, maka enggak sah, apa namanya, enggak boleh batal. Termasuk juga di nota, kadang-kadang nota itu barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Nah, ayo, ya enggak, jangan ada perjanjian atau enggak ada perjanjian. Barang yang sudah dibeli, dia sudah menerima nota, ono tulisannya ngono, tapi kan masih dalam satu majelis, itu boleh dibatalkan. Kenapa? Ada khiyar. Tulisan di sana enggak kanggo, yang kanggo rek. Yang berlaku itu hukum Allah. Selagi masih ada satu majelis, masih sudah bayar, dia sudah menerima nota, tapi masih belum bisa, dia masih punya khiyar, batal atau lanjut. Tapi kalau dia sudah pulang, ya itu sudah berlaku itu. Barang sudah dibeli tidak boleh ditukar dan dikembalikan. Misalkan macam itu ya. Itu sudah perjanjian di awal, maka itu berlaku, boleh. Tapi kalau masih dalam satu majelis, sekalipun ada tulisan itu tidak berlaku, tidak boleh. Ya, karena saat itu yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia. Masih ada waktu untuk khiyar, masih dalam satu majelis. Tapi kalau dia sudah bisa majelis, itu berlaku. Itu berlaku. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Wasal itu, dan yang ketiga, an yaj'ala nafsar ramyi bil hasati bai'an fa yaqulu idza ramaita hadha thawba bil hasati fa huwa mabi'un minka bikadza, ya. Jadi keduanya menjadikan lemparan kerikil itu sebagai jual beli, ya. Lemparan kerikil sebagai jual beli. Lalu berkata, jika kamu melemparkan baju ini dengan kerikil, maka itu dibeli darimu dengan harga sekian dan sekian. Pokok napa jenenge gharar, gak jelas ya. Berikutnya asbul fahli. Tadi itu ya, asbul fahli. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, qala nahan nabiyyu an asbil fahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari asbul fahl. Ya, asbul fahl, pejantan dari setiap hewan, baik itu kuda, adzakaru min kulli hayawanin farasan kana au jamalan au tisan. Ya, jadi pejantan dari setiap hewan, kuda kah, onta kah, ya, atau napa? Domba, ya, sapi, ya wis pokoknya pejantan dari seluruh hewan, ya. Semacam itu, ya. Nah, jadi wal muradu bi asbil fahli, yang dimaksud dengan asbul fahli adalah thamanu ma'il fakhl, harga spermanya pejantan tersebut. Dia dodolan sperma, ya. Wakila ujratul jima, atau ini mengatakan ujratul jima, ya, yaitu bayarani jima, ya. Asbul fahli. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ini pun demikian tidak diperbolehkan.
Kemudian bentuk yang kedua yang tidak diperbolehkan, yang haram, jual beli yang dilarang secara syariat. Yang kedua tadi itu kan gharar. Tadi semua itu gharar. Berikut contoh-contohnya dan istilah-istilahnya. Ya, semua itu gharar. Lalu apalagi sekarang yang kedua, bai'u ma laisa indah, jual beli apa yang tidak ada di sisinya. Ya, jual beli ma laisa indah, jual beli yang tidak ada di sisinya, itu bukan miliknya. Itu ya, bukan miliknya, tidak ada di sisinya. An Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam, qala qultu, ku katakan ya Rasulullah, ar-rajulu yas'alunil bai'a wa laysa indi. Seseorang yang dia bertanya kepada aku jual beli wa laysa indi, sementara barang itu tidak ada padaku. Afa ubayi'uhu, maka bolehkah saya menjualnya, jual beli kepadanya? Qala la tabi' ma laysa indak, kamu jangan menjual apa yang bukan milikmu. Jadi jual beli yang miliknya. Ya, jual beli yang itu adalah barang miliknya. Kalau itu milik orang lain, maka dia harus punya akad dengan orang tersebut. Akadnya apa? Kan gitu ya. Akadnya apa? Lalu peruntungan dia itu seperti apa? Kan itu harus jelas. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Jadi tidak seperti yang kita contohkan tadi atau sekarang yang marak seperti itu ya. Jadi dia menjual barang milik orang lain, dijual barang milik orang lain. Dia sama sekali tidak pernah menyentuh barang itu ya. Baik. Yang ketiga, bai'ul mabi' qabla qabdih. Ya, menjual barang sebelum dia menerimanya. Ya, kulaan, ya memang dia beli kepada dia. Ya, beli kepada dia, ya mirip dengan yang pertama tadi itu ya. Kalau yang pertama tadi itu adalah jual jual beli yang bukan miliknya. Sekarang ini dia kulaan. Ya, dia kulaan misalkan, tapi dia belum pernah menerima barang tersebut. Ya, dia belum pernah menerima barang tersebut. Ya, belum dia diterima sudah dijual lagi kepada orang lain. Ya, mirip dengan yang pertama tadi itu. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqbidahu, siapa yang menjual makanan maka jangan menjualnya hingga dia menggenggamnya. Qala Ibnu Abbas, wa akhsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am, dan aku menyangka segala sesuatu itu sama kedudukannya dengan makanan. Semua kedudukannya dengan apa? Makanan. Ya. Mungkin ada yang bawa buku terjemahan ada ya? Nah, ada yang banyak kelewat ya. Wa hadzal ladzi hasibahu, yang ini tidak ada mungkin. Wa hadzal ladzi hasibahu, ya, dan yang disangka oleh Ibnu Abbas, ya, qad sahha marfu'an, itu telah sahih secara marfu' ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka'annahu lam yablughu, seakan-akan riwayat ini belum sampai kepada Ibnu Abbas, yaitu riwayat Hakim bin Hizam. Qala, dia berkata, qultu, katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ini ashtari buyuan, saya membeli ya barang-barang jual beli. Fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya, apa yang halal bagi saya darinya dan apa yang haram atas saya darinya. Qala fa idza ishtaraita bai'an, jika engkau membeli ya barang jual beli, fala tabi'hu hatta taqbidahu, maka kamu jangan menjualnya kembali hingga kamu memegangnya, hingga ada serah terima. Ya, serah terima barang, baru kemudian dia menjual kembali. Begitu nggih jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya, serah terima barang kemudian dia menjualkan kembali. Wa antawus, dari Tawus, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman, siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu hatta yaktaluh,
maka jangan dia menjualnya kembali sampai dia menerimanya, gitu ya. Ya, makna yang lain adalah menimbangnya kembali, sampai dia menimbangnya kembali, ya. Faqultu li Ibnu Abbas, lu katakan kepada Ibnu Abbas, lima, kenapa? Faqala, maka dia berkata, ala tarahum yatabaya'una bidzhab, tidakkah kamu melihat mereka saling jual beli dengan emas? Wa ta'amu murja, sementara makanan itu ditangguhkan. Wallahu alam, ya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi jual beli di sini dia tidak boleh menjualnya kembali sampai dia menerimanya. Ada contoh begini, contoh misalkan orang beli rumah, melalui apa? Hah? Oten, sanes maklar. Oh, misalkan melalui bank. Hatta misalkan banknya berlabel syariah, misal begitu. Ya. Kalau akadnya adalah, itu kan ada 3 pihak ya. Pihak siapa? Pembeli rumah, ada developer, ada bank. Ya, ada developer, ada bank. Maka di sini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, yang membedakan antara riba, ya, antara riba dengan halal itu kan cuman sebenarnya akadnya saja. Ya, kalau akadnya benar maka ya sah, kalau akadnya tidak benar maka riba. Kadang akadnya benar tapi salah juga, ya. Akhirnya jadi masuk dalam jual beli ini sebelum diterima. Contoh begini, akadnya sudah benar, akadnya antara akadnya antara pembeli dengan bank. Dengan cara apa? Bank membeli rumah dari developer, dibeli, gitu ya, sama bank dijual ke pembeli. Kan sudah akadnya antara pembeli dengan bank, kan selesai. Ya, bank menjual rumah itu kepada pembeli dengan cara cicilan. Jadi dia ambil untung dari cicilan, kan gitu ya. Dan itu sah, boleh. Tapi yang jadi masalah, bank tidak pernah tahu rumah tersebut. Dia tidak pernah tahu rumah tersebut itu kayak apa, kan gitu ya. Seperti apa, tidak pernah tahu, nggak harus, gak survei, gak apa seperti itu, tidak pernah tahu. Ini masalahnya. Jadi dia menjual sesuatu yang masih belum sempurna apa serah terimanya. Paham di sini ya? Nah, ini karena seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ya, ada unsur-unsur ya mengelabui akad saja begitu niatnya gitu ya. Intinya jadinya sama dengan leasing, sama jadinya kan seperti itu jadinya. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, padahal ya dia diharuskan seperti tadi itu biar benar-benar serah terima. Dia dengan developer itu serah terimanya di mana? Di rumahnya. Di rumah yang dijual itu, bank dengan developer serah terima di sana. Ojo serah terima ini di bank. Barangin di kan gitu ya. Jadi itu saja yang menjadikan antara halal dengan haram. Antara halal dengan haram. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, al-bai'u ala bai'i akhi. Jual beli di atas jual beli saudaranya. Jual beli di atas jual beli saudaranya. Ya maksudnya menawar tawaran saudaranya. Dulure wis nawar, dia tawar lebih
tinggi lagi, ya. Dia tawar lebih tinggi lagi. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la bai'u ba'dukum ala bai'i la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan jual beli sebagian kalian di atas jual beli sebagian yang lainnya. Jadi kalau misalkan A sama B sudah mengadakan akad jual beli, C tidak boleh masuk untuk mengganggu akad tersebut. Tidak boleh masuk. Ya ojo dituku, ojo didol nang kono, wis dolan nang aku. Kono piro? 90, tak kei 100. Nah, ini tidak boleh. Ini merusak hubungan, tidak boleh, gitu ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumil muslimu ala saumi akhihi. Jangan seorang muslim menawar di atas tawaran saudaranya. Itu jual beli. Beda lagi kalau memang apa jenenge lelang. Jual beli kalau memang lelang, memang dari asal dilelang, bukan jual beli biasa, memang dari awal dilelang. Uang teko rono itu memang untuk melelang dari awal, ya. Maka di sana tidak masuk dalam kriteria menjual beli di atas jual beli saudara, kan memang dilelang, gitu ya. Wala ba'sa bidzalika fi bai'il muzayadah. Muzayadah itu saling menambah harga. Muzayadah saling menambah harga, ya. Terjemahan kita lelang. Tidak ada masalah dalam jual beli lelang. Idza kana yuridu syira, jika memang dia ingin beli. Jadi dia nawar itu ingin beli, bukan ingin menaikkan harga. Nah, innamal a'mal binniyat. Jadi ada pembeli nih, dia jual beli lelang, madan jual beli lelang, tapi dia punya komplotan, leonok sing nawar ngene enggak nomane, kan gitu ya. Napa jenenge? Combe, ono nawar enggak nomane, undak mana aku cek oleh badi. Jadi dia menambah harga bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga. Ini zalim, ini tidak boleh, kan gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Makanya di sini dikatakan, ya, idza kana yuridu syira, jika dia ingin membeli. Qala Atha, berkata Atha, adraktun nasa la yarawna ba'san bi bai'il maghanimi fi man yazidu. Ya. Jadi aku mendapati manusia berpandangan tidak masalah, gitu ya. Jual beli napa jenenge kambing misalkan begitu ya, kepada orang yang menambah harga. Diwedhus wapi misalkan gitu ya, lemu wapi, wulune wapi, terus sungune wapi kan gitu ya. Kan ono model-model kambing hias ya, kan ada wapi gitu ya, dan dijual dilelang, kan gitu ya, dijual dilelang. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Wa amma idza lam yuridi syira, adapun jika dia tidak menginginkan jual beli, tidak menginginkan apa? Membeli, ya. Jadi dia tidak ingin membeli, ya. Wasawama biziyadati, ya. Dan dia berlomba-lomba gitu ya untuk memberikan tambahan lian tafi al-bai', untuk memberikan manfaat kepada penjual, fala yajuz, maka tidak boleh. Kenapa? Li anna hadza huwa an-najsul ladzi naha anhu nabi, karena itu adalah jual beli najis yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia menawar tujuannya untuk menaikkan harga, bukan untuk membeli. Menawar untuk menaikkan harga, bukan untuk membeli. Wa qala Ibnu Abi Aufa, berkata Ibnu Abi Aufa, an-najis akilu riban khainun. Orang yang melakukan jual beli najis, ya, pakai shin bukan sin, ya. Maka ya tadi itu ya, dia menaikkan harga bukan untuk membeli tapi untuk, dia menawar bukan untuk membeli tapi sekedar menaikkan harga biar penjual untung banyak, ya. Maka itu adalah pemakan riba, kata Nabi, dan dia pengkhianat. Taib yang kelima yang dilarang lagi adalah bai'ul inah, jual beli inah. Jual beli inah apa? Huwa an yabi'a syai'an min ghairihi bi thamanin muajjalin. Dia menjual sesuatu
kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan, utang. Ya, dengan harga ditangguhkan. Misalkan seseorang itu, aku butuh duit rek piro 5 juta. Waduh, gak duit 5 juta. Aku tapi duit tablet. Nah, tabletku 5 juta. Tak dol nangkon 5 juta utang. Berarti dia punya utang berapa? 5 juta. Utang toh? Utang 5 juta. Dia menjual tabletnya nih, tablet tambah nih harganya 5 juta. Hutang. Selesai kan? Lalu aku sekarang punya uang 4 juta, tak tuku tabletku iku mang 4 juta. Nah, kontan. Kan gitu ya? Kontan. Jadi dia nerima 4 juta punya hutang? Punya hutang? Dia nerima 4 juta punya hutang? 5 juta. Paham di sini? Dia nerima 4 juta punya hutang? 5 juta. Nah, itu namanya jual beli inah. Tujuannya kan bukan tabletnya sebenarnya dijual ini, bukan. Tapi kenapa? Cek badi. Badi nih. Bukan tabletnya, badi nih. Gitu ya. Itu riba. Itu ya riba, ya. Itu contoh jual beli inah yang itu adalah di dalamnya riba. Ya. Jadi barang yang diperdagangkan itu hanya sekedar alat saja. Intinya adalah ribanya. Dia pengen bagaimana memberi hutang orang 4 juta, lalu dia punya piutang 5 juta. Riba. Paham ya di situ? Nah, baik. Ya contoh misalkan seseorang datang, aku butuh duit butuh duit piro 10. Waktu gak ono, aku duit emas iki piro 10 gram misalkan dia, misal ya, emas iki 10 gram ya, tak tol nangkon sak grami 1 juta, berarti 10 juta kan gitu ya. Wis kon diutang nang aku nambah 10 juta. Dia terima emas, ya, dia terima emas. Ini contoh double apa namanya, double dosa ya. Double dosa ya. Lalu dia jual emas tadi itu, ternyata harganya cuman 8 juta. Dia punya utang berapa? 10 juta. Lalu dia dapat pemasukan cuman 8 juta. Nah, itu loh, itu namanya jual beli inah. Jadi bukan barangnya sebenarnya yang diperjualbelikan, tapi uangnya diperjualbelikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Ya seharusnya gimana cara yang benar? Ya sudah, apa naiki uang emas 10 gram. Wis kawon. Berarti kan duwe utang emas 10 gram. Wis. Didol piro ae regane gak urusan. Sing penting kok balik nang aku emas 10 gram. Hutang emas bayar emas. Kita lanjutkan sama sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Yang berikutnya mana tadi? Beul inang. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Tadi itu ya. Jadi bisa manin muajalin wa yusallimu ilal mustari, dia serahkan barang tersebut kepada pembeli. Tsumma yashtariyahu qabla qabdits tsaman. Lalu dia membeli kembali sebelum dia memegang harganya. Jadi tadi itu ya, kita ceritakan tadi tentang tablet tadi itu ya, jual beli dijual seharga 5 juta kano kan kano itu utang, lalu dibeli sama dia, tak tuku mana ke tabletku 4 juta ya. Jadi qabla qabdits tsaman bisa manina kedin, dengan harga kontan akal min dalikal qadar, yang lebih sedikit daripada kadar
hutangnya, ya seperti itu. Itu namanya jual beli inah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, idza tabayatum bil inah, jika kalian saling jual beli dengan sistem inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum bizara, dan kalian ridho dengan tanah sawah, ya, bercocok tanam, wa taraktumul jihad, lalu kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan, Allah kuasakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, ya, tidak akan Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tapi yang terakhir, tapi kudu gak terakhir sih, ono mana ini ya? Hah? Si akeh ya? Ya apa sih jam piro iki? Oh, setengah pitu ya. Aku ngajar kemarin ngeten iki. Nggih wis terakhir yang keenam, bai'ul ajal bi ziyadatin fi tsaman. Ini pendapatnya mu'alif, yaitu beliau termasuk yang tidak membolehkan kredit. Ya, beliau termasuk tidak membolehkan kredit. Ya, bai'ul ajal bi ziyadah fi tsaman. Jual beli barang yang ditempo pembayarannya dengan memberikan tambahan harga. Ini ku jenenge kredit. Bai'ut taqsid. Ini fikihnya muallif, ya. Beliau termasuk yang tidak membolehkan kredit, ya. Beralasan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Siapa yang mengadakan jual beli, dua akad jual beli dalam satu jual beli, maka baginya kerugiannya atau riba. Ya, dua akad jual beli sebenarnya bukan kredit, tapi itu inah. Bukan kredit, tapi itu inah tadi itu loh, kan ada dua akad dalam satu majelis. Dua akad. Itu yang dimaksud jual beli inah, itu yang dimaksud jual beli dengan dua harga. Kalau kredit itu bukan dengan dua harga, satu harga. Kamu pilih pengen mana? Kontan atau nyicil? Satu akad, bukan dua akad. Pilih yang mana? Kontan ya kontan, nyicil ya nyicil. Satu akad, bukan dua akad. Kan gitu. Kenyataannya ya dia cuma satu akad saja, begitu ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Namun ini mu'alif berpandangan demikian, ya. Lalu juga beliau membawakan riwayat wa an Simak an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abi, dari bapaknya, kala dia berkata, nah Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidatin. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli, begitu ya, dua akad dalam satu akad. Qala Simak war rajul, berkata Simak, dia adalah seseorang yabi'ul bai'a, dia jual beli satu barang jual beli, fayaqul huwa binasai bikada wa kada wa binaqdin bikada wa kada. Iya, kalau kredit dengan demikian dan demikian, iya, kalau kontan dengan harga demikian dan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, nanti kita akan membahas insyaallah pertemuan depan tentang kredit, ya, dan syarat-syaratnya insyaallah taala, ya. Itu sisipan karena juga perkara penting untuk kita ketahui bersama, ya. Diingatkan pertemuan depan, ya, agar saya dicabri Ustaz materinya kredit, ya, dan syarat-syaratnya, ya. Nanti keluar dari kitabnya kita akan bahas itu. Karena itu ya perlu untuk kita perhatikan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Masih belum selesai, kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naam, ada pertanyaan, kita persilakan. Ada Ustaz. Nggih. Pertanyaan pertama, bolehkah membeli baju karungan Ustaz? Sekarang lagi marak dalbo itu Ustaz. Dalbo.
Beli baju tapi harus sekarung Ustadz, gak boleh milih-milih Ustadz. Waduh ya, aku sih durung mikir masalah itu. Sih durung mikir saya itu. Allah alam, saya nggak bisa jawabnya. Pertanyaan berikutnya, Bentar. Iya, silakan. pertanyaan berikutnya, bolehkah driver Gojek nunggu job di masjid sambil baca Quran? Nunggu job sambil baca, boleh, tidak apa-apa. Di masjid Ustadz, maksudnya nunggu ada orderannya itu di masjid Ustadz. Iya, ya. Tatkala notifikasi masuk dia keluar. Ya, dia keluar. Ya, bu, tidak apa-apa ya. Ya sama dengan penjual apa jenenge es, bakso, istirahat di masjid, ya. Anak uang tuku, ojo diladeni deh. Ini masjid, ya harus keluar, ya, harus keluar, ya. Pokoknya tidak ada akad jual beli di masjid, ya, tidak ada akad jual beli di masjid. Yang jualan online, ya, tinggal dia sama dengan ini ya, orang jual beli online, apa namanya? Oh, tidak boleh ikut pengajian gitu. Ya apa bedanya sampai apa? Gojek ya. Ya, maka kalau ada notifikasi masuk misalkan, maka dia keluar, tidak boleh diladeni di dalam masjid, dia keluar. Kenapa? Iya. Iya, kalau mau ngecek keluar. Ya. Karena itu apa namanya, sesuatu yang tidak bisa dihindari kan gitu ya, tidak bisa dihindari ya. Karena peralatan kita apa istilahnya itu kewandeng semua ya, gandeng semua peralatan kita dengan bank, dengan macam-macam notifikasi langsung semua online kan gitu ya, itu tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum memasarkan barang menggunakan gambar beserta kriterianya, namun barang tersebut baru datang esok harinya? Jual spek gitu Ustaz. Ya, jual spek. Iya. Hal seperti itu sekarang wajar nggak, lumrah nggak? Kira-kira spek yang dijual itu seperti kebiasaannya, ma'rufnya, itu sama dengan yang dijual atau enggak sama? Kita bicaranya yang ma'ruf, misalkan yang seperti itu contohnya apa? Komputer, ya kan itu ya, barang-barang elektronik seperti itu speknya biasanya sesuai dengan ya, deskripsinya sesuai. Kadang-kala ada yang tidak sesuai, subhanallah, kita ya beberapa kali dapat begitu ya. Saya order napa jenenge ngeten iki? Napa? Niki lho. Sene anu mushaf Quran sing teko napa coba? Setange napa gawe? Gunting wit nih lho. Ya iki makarmu apa? Iki ya apa sih sing dodol iki? Ya. Subhanallah. Kok iso jenengku tapi barangnya kok iso iki lho kan. Ya, untungnya nama jenenge sing ngirim barang nama jenenge istilahnya kurirnya itu wali santri tepaan. Dibuka dhisik. Kebetulan saya gak ada di rumah, dia dibuka dulu. Wah, istrinya gak cocok, dibalik nomane sama dia. Ya untungnya deh. Ya. Nah, kemarin juga beli nama jenenge alat sesuatu gak cocok maneh, wis akeh sing gak dipercaya wong-wong iki ngene ya. Ya.
terutama sih nggak resmi-resmi itu loh, maksudnya yang mau tiba-tiba ada apa iklan masuk ya. Tapi yang sudah dia punya merek itu biasanya terjaga. Yang nggak punya merek ini akeh bleseti gitu. Nggih. Taib. Izin menambahkan Ustadz, mungkin maksudnya penanya tadi itu menjual gambar dulu, setelah ada pesanan baru dia pesankan besoknya datang Ustadz. Barangnya artinya sekarang jual spek dulu, terus kemudian ada pembeli beli, baru penjual ini memesankan barang yang besoknya baru datang Ustaz. Iya, terus dia beli dari produsen, besoknya baru dikirim ke situ Ustaz. Nah ya, dia beli dulu, yang ngirim ke yang pembeli siapa? Produsennya atau dia? Dia prosesnya tadi itu dia jualan speknya dulu Ustaz. Iya, jual spek. Terus baru setelah ada orderan dia pesan ke tempat dia kulaan itu Ustaz, untuk baru besoknya dikirim ke pembeli gitu Ustaz. Yang ngirim siapa? Ya bisa salah satunya Ustaz. Nah, kan ini masalahnya. Ya, dia harus beli dulu, diterima, dia yang sendiri yang ngirim ke pembeli. Itu alurnya begitu alurnya. Ya, jadi dia tawarkan barang misalkan begitu ya. Ya, ada yang pesan, dia beli. Dia beli kulaan, karena ono sing pesen kulaan, dia terima, dia yang kirim ke sana, jangan produsen yang disuruh ngirim langsung ke pembeli, konsumen. Ya, seperti itu. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Itu adalah dia menjual yang bukan miliknya. Ya, tapi kalau ini ya, dia menjual apa yang jadi miliknya. Sudah dia terima, ya. Jadi akad dia dengan produsen sudah selesai, ya, dia sudah serahkan uang, dia sudah terima barang, sempurna kepemilikannya, lalu dia kirim ke konsumen, pembelinya. Nah, seperti itu caranya. Berarti boleh menerima uangnya dari pemesan tadi Ustaz nggih? Boleh, karena pemesan juga membayar dhisik toh. Nggih Ustaz, boleh Ustaz. Boleh. Ya, pemesan bayar dulu kan gitu ya, pemesan bayar dulu. Kemudian kita kulaan, kemudian kita bayarkan ya. Kita kirimkan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan membayar barang di masjid yang transaksi jual beli barangnya telah dilakukan beberapa hari lalu? Mau bayarin dek? Ya sama, itu namanya jual beli jual beli itu ada serah terima barang, seserah terima uang, ya. Barangnya wis diterima, asal bukan barang ribawi yang ada punya syarat kontan, ya. Ini barang bukan barang ribawi, maka boleh pembayarannya muajjal ditangguhkan, ya. Maka pembayarannya pun tidak boleh di masjid, pembayarannya harus di luar masjid. Nah, tepak kelunting, yo makdur, kenapa nggak iso kan nggak iso ngasih notifikasi ke bank, mohon maaf bang, kalau saya lagi di masjid jangan diterima transferan, iso, nah, iso, ya iso. Nah, mohon izin menambahkan Ustaz, berarti membayar hutang di masjid tidak boleh Ustaz nggih? Hutang? Ya kan statusnya tadi itu jual belinya sebenarnya mungkin sudah selesai, cuma pembayarannya di hutang. Hutang atau jual beli? Ya sebenarnya jual beli, tapi lo beda. Bayar ya, masih jual hutang beli gitu. dengan hutang, ada lagi hutang murni, itu beda. Ya, ada orang jual beli tapi utang, tapi ada orang utang tanpa jual beli. Yang dilarang kan jual beli. Kalau utang piutang nggak apa-apa, utang piutang, karena utang piutang bukan jual beli. Utang piutang itu ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu ketaatan. Ya, misalkan ya ada orang menghutangi saudaranya di masjid, tak apa-apa. Orang bayar utang di masjid
Enggak apa-apa. Itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan bayar hutang hukumnya wajib, itu ketaatan. Jual beli enggak boleh, kalau bayar hutang wajib, enggak apa-apa. Karena itu bukan jual beli, itu bukan jual beli. Itu utang. Iya. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya agak panjang mungkin Ustaz ini jawabannya. Mohon penjelasan hukum dropshipper, reseller, dan makelar. Waduh, kapan-kapan nih? Nggih. Nggih. Kapan-kapan nih? Saya tolong Abah ditulis ya tadi itu napa wau? Kredit, terus niki? Iya wis. Sampeyan catat dan nanti kirimkan ke saya. Karena panjang pembahasan saya. Panjang, dan juga itu beberapa ilmu baru modern kita perlu sinau kan itu ya. Nah, kayak Kak Wani langsung bahas ya. Tanpa sinau dhisik. Kita perlu sinau. Belajar dulu baru kemudian kita jawab. Nah. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Waduh, wis mari rek. Ya. Ya wis terakhir. 2 apa 1 Ustaz? Ya wis, sik ditelok 1 dulu. Memberi pilihan harga kepada pembeli jika kontan harganya sekian, jika mencicil harganya sekian, apakah termasuk dilarang Ustaz? Ya, ini pertemuan berikutnya tentang kredit. Yang nomor 2. Tadi disebutkan ada hadis lebih suka memegang ekor sapi daripada bercocok tanam adalah kehinaan. Itu maksudnya gimana Ustaz? Iya, maksudnya apa? Tatkala dia maksudnya itu lebih suka dengan dunianya, cinta dengan dunia, lalu dia meninggalkan jihad di jalan Allah. Jadi itu kan gambaran saya contoh. Ya, dia lebih ridho dengan ternaknya daripada berjihad. Dia lebih ridho dengan apa yang dia tanam daripada berjihad di jalan Allah. Itu contoh duniawi saja. Contoh duniawi yang bisa digambarkan oleh manusia yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW di masa itu. Di masa itu ya sudah angon, kan gitu ya. Kehidupan masa itu apa? Angon, bercocok tanam, angon bercocok tanam. Kemudian dari hasilnya dijual belikan. Masa itu, kalau masa ini ya macam-macam. Ya, jadi itu adalah pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa difahami oleh orang yang di masanya, di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian ridho, kalian jual beli dengan sistem inah, kalian ridho dengan apa? Ternak kalian ridho dengan bercocok tanam kalian, lalu kalian berpaling dari jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kalau diajak jihad aras-arasan, ya lebih mementingkan jual belinya, lebih mementingkan apa? Sawahnya, lebih mementingkan ternaknya. Itu kan contoh saja, contoh duniawi. Ya sekarang semua macam-macam. Ya lebih dengan pekerjaan dan sebagainya. Diajak berjuang aras-arasan. Nah, ya saat itulah kalian akan dikuasakan oleh Allah dengan kehinaan. Nah. Baik. Cukup ya? Cukup bisa. Demikian jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dan tolong diingatkan, tapi diingatkannya jangan malam Sabtu. Potambek goro yang lah kepontang-panting aku oleh sinau Tapi beberapa hari sebelumnya ya, biar saya ingat dan sempat untuk menulis atau belajar membaca dan seterusnya. Demikian sama sekali rahmanu rahmakumullah bisa kita bahas, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.